Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Dwi Fatmawati dengan NIM T2019-1040. Saya dari kelas PAI A1, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan dari buku yang sudah saya baca yang berjudul Bimbingan Konseling. Penulisnya yaitu Abu Bakar Baraja. Baik, langsung saja pada bab pertama menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling berasal dari kata guidance and counseling. Guidance berasal dari kata guide yang mempunyai arti menunjukkan jalan, menuntun, mengarahkan, mengatur, serta memberikan nasihat. Jadi, bimbingan ini lebih mengarahkan untuk memberikan tujuan serta nasihat kepada terbimbing. Maka nanti pembimbing sifatnya itu aktif, sedangkan terbimbing sifatnya itu pasif. Jadi intinya itu seperti ini. Bimbingan ini lebih mengarahkan untuk memberikan tujuan serta nasihat kepada siswa. Jadi nanti sifatnya guru ini itu aktif. Kenapa? Karena guru ini memberikan motivasi-motivasi serta nasihat kepada siswa. Sedangkan sifat siswa itu pasif, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu konseling. Konseling ini berbeda dengan membimbing atau memberikan nasihat. Yang banyak digunakan dalam konseling ini adalah wawancara. Karena wawancara ini untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dan yang diinginkan oleh yang diwawancarai ini atau yang biasa disebut sebagai klien. Sehingga konseling di sini dapat disebut sebagai terjadinya komunikasi antar pribadi. Jadi sifat dari konseling ini menunjukkan bahwa konselorlah yang bersifat pasif, sedangkan klien yang bersifat aktif untuk datang pada konselor dan aktif untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Dari penjelasan saya tadi dapat diartikan bahwa konseling ini merupakan suatu teknik yang khusus untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masing-masing peserta didik, seperti itu. Yang selanjutnya pada bab kedua menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi klien kita bermasalah. Dalam membantu seseorang bermasalah, kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor apa yang mempengaruhi klien kita mempunyai masalah. Dari faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang muncul dari dalam diri individu itu tersendiri, yaitu disebabkan oleh keadaan jasmaninya. Adanya gangguan dalam fisik individu itu tersendiri, misalnya seperti gangguan pada otak, keracunan pada otak, atau gangguan pada indera. Yang nomor dua yaitu sebab-sebab psikologis, yaitu pada faktor-faktor yang membentuk perkembangan individu itu tersendiri. Hal ini disebabkan dari pola pendidikan, sehingga mental dan psikis individu itu mengalami kelemahan dalam menghadapi masalah, seperti itu. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu faktor-faktor yang muncul dari luar diri individu itu tersendiri. Faktor ini terjadi atas non-sosial dan juga sosial, atau bisa dikatakan oleh keadaan. Dari faktor non-sosial, masalah ditimbulkan bukan disebabkan dari manusia itu sendiri. Dan kadang-kadang faktor ini tidak masuk akal, akan tetapi pada kenyataannya individu mengalami biasanya rasa ketakutan pada suatu tempat, seperti itu. Yang selanjutnya pada faktor sosial. Masalah yang ditimbulkan dari faktor sosial ini lebih banyak dan berkembang mengikuti zaman yang selalu berkembang dan juga selalu berubah-ubah. Selanjutnya pada bab ketiga menjelaskan tentang tujuan-tujuan bimbingan konseling. Tujuan yang dimaksud di sini adalah bagaimana sebagai layanan yang membantu memecahkan masalah dari klien. Karena masalah yang klien telah benar-benar terjadi itu sangat merugikan diri klien sendiri maupun diri orang lain. Oleh karena itu kita harus patut untuk mencegah dan juga
memecahkan segera masalah tersebut sehingga tidak akan terjadi masalah yang timbul di kemudian hari seperti itu. Langsung saja, tujuan yang pertama yaitu memfasilitasi perubahan tingkah laku klien. Maksudnya adalah bagaimana kita sebagai konselor patut untuk memberikan kesempatan untuk klien kita agar dapat mengubah tingkah laku dirinya sendiri. Jadi misalkan sebelum klien kita ini berkonsultasi kepada kita, nah dulunya itu dia itu sangat nakal. Nah, setelah mereka berkonsultasi kepada kita, pada konselor kan diberikan motivasi, juga diberikan arahan, dan juga diberikan nasihat-nasihat tertentu. Nah, kemudian setelah kita berikan hal-hal seperti itu, kita memberikan kesempatan kepada klien kita untuk merubah apakah klien kita ini bisa mengubah dirinya sendiri setelah kita berikan nasihat seperti itu. Yang nomor 2 yaitu menciptakan dan memelihara hubungan yang baik. Dalam tujuan yang nomor 2 ini, bukan hanya hubungan pada konselor dan klienlah yang baik, akan tetapi bagaimana klien bisa berhubungan baik juga kepada lingkungan, masyarakat maupun kepada temannya. Jadi pada intinya dapat memahami dan menciptakan hubungan yang baik dengan dirinya maupun dengan orang lain di sekitarnya. Selanjutnya, tujuan yang nomor 3, meningkatkan keterampilan memecahkan masalah. Pada dasarnya setiap individu ini mempunyai masalah masing-masing dan juga mempunyai cara masing-masing untuk memecahkan masalahnya. Akan tetapi karena ketidakmengertian dan ketidakpahaman terhadap dirinya sendiri, maka ia kesulitan untuk memecahkan masalah yang dialami oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, pada konseling ini, klien diarahkan untuk bisa memanfaatkan dan memahami kemampuan yang ada pada diri klien tersebut. Jadi klien akan membimbing dan juga mengarahkan bagaimana cara memecahkan masalah yang ada pada dirinya. Gunanya supaya mereka nantinya ketika mendapatkan masalah, mereka bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nomor 4 yaitu meningkatkan kemampuan membuat keputusan. Jadi proses konseling ini bertujuan untuk membantu klien dalam proses membuat keputusan sehingga nantinya klien akan mampu membuat keputusan secara realistis. Jadi nantinya klien akan diarahkan oleh konselor bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat, mengambil keputusan apakah ini benar, apakah ini tidak benar. Jadi nanti klien akan dibimbing langsung oleh konselor sehingga mereka akan bisa menentukan keputusan yang baik dan benar. Yang terakhir yaitu nomor 5, memfasilitasi perkembangan potensi klien, yaitu dalam konseling berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan klien dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk belajar menggunakan kemampuan dan minatnya secara optimal. Nah, tujuan ini akan tercapai dengan cara memperbaiki keefektifan pribadinya. Selanjutnya pada bab keempat yaitu menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi konselor. Dalam membantu menyelesaikan masalah klien, hendaknya sebagai konselor mempunyai kemampuan dan persyaratan yang menyangkut pribadi konselor. Persyaratan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, berhubungan dengan pribadi. Yang paling penting di sini adalah cerdas, yaitu perkembangan akhlak yang baik dan berpengetahuan, adanya rasa ingin tahu pada setiap kejadian yang dialami oleh orang lain, biasa yang disebut dengan klien. Adanya rasa ingin tahu pada kejadian yang dialami oleh orang lain, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Maksudnya di sini adalah dengan adanya kecerdasan tersebut diharapkan mampu untuk membantu masalah yang dialami oleh klien. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu tampil segar. Konselor diharapkan tampil dengan segar karena dengan
konselor bertampil dengan segar, maka klien tidak akan merasa tegang dan juga tidak akan merasakan takut. Jadi, konselor akan mudah untuk mencari masalah apa yang dialami oleh kliennya. Jadi, mereka akan mendapatkan pengetahuan yang luas tentang masalah yang dihadapi oleh klien. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu perhatian. Nah, sebagai konselor dituntut untuk mempunyai jiwa perhatian, baik itu perhatian kepada klien maupun kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Dengan adanya perhatian ini, maka klien akan merasakan bahwa dirinya dikasih perhatian oleh konselor, sehingga klien akan benar-benar merasakan atau akan benar-benar percaya kepada konselor bahwa memang konselor ini perhatian dengan masalah yang dihadapi oleh klien. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu mengerti orang lain. Dengan mau mengerti dan memahami masalah orang lain, konselor meningkatkan hubungan yang baik terhadap orang lain maupun terhadap klien, sehingga terhadap klien akan menciptakan hubungan yang baik. Yang nomor 5 yaitu memiliki rasa humor. Dengan adanya rasa humor yang dimiliki oleh konselor ini dapat mengekspresikan sebagai seorang yang riang, gembira, sehingga konselor akan menjadi orang yang menyenangkan bagi kliennya. Sehingga nanti apabila klien berinteraksi dengan konselor, klien akan merasakan senang, gembira juga karena terbawa suasana yang didapatkan dari konselor ini. Selanjutnya nomor 6 yaitu kesanggupan dalam bergaul. Nah, hal yang wajib untuk konselor itu yaitu yang poin ini, karena bergaul itu kunci utamanya untuk mengenal kepribadian masing-masing klien. Dengan demikian, konselor akan mudah untuk membantu melancarkan masalah yang dihadapi oleh klien. Yang selanjutnya yaitu nomor 7, dapat bekerja sama. Sebagai konselor hendaknya mempunyai multi-intelijensi antara pribadi, yaitu bisa bekerja sama dengan orang lain, bukan malah menyerahkan semua pekerjaannya kepada orang lain, akan tetapi ia ikut mengerjakan pekerjaannya dengan orang lain tersebut. Yang terakhir yaitu dapat memberikan rangsangan dari luar. Jadi sebagai konselor, kita ketika dikritik ataupun diberikan saran, kita tidak boleh sakit hati, karena kita bisa memberikan penilaian kepada diri kita ketika kita dikritik. Oh, berarti saya kurang ini, saya kurang ini, saya kurang itu. Kenapa saya dikritik? Karena saya kurang ini, karena saya kurang itu. Seperti itu. Jadi kita bisa mengintrospeksi diri dari adanya kritik maupun saran dari orang lain atau dari klien. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.